Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali program Sapa Gembala ingin menyapa saudara-saudara. Dan saat ini saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah penelitian yang dilakukan kepada ibu-ibu yang sedang hamil di Jepang. Hasilnya adalah mereka yang senang mengajak bayinya yang ada di dalam kandungan itu berbicara, tidak hanya berbicara saudara-saudara, tetapi mereka ternyata rajin juga mengajarkan penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sekilas mungkin ini adalah sesuatu yang aneh dan lucu bagi kita. Mungkin kita berpikir untuk apa mengajarkan bayi yang masih ada di dalam kandungan itu penjumlahan, ngajak bicara, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, faktanya ternyata sungguh luar biasa, sangat menakjubkan. Anak-anak yang ibunya sering mengajarkan penjumlahan, anak-anak yang ibunya rajin mengajak berbicara, ternyata anak-anak itu jauh lebih cepat bisa berhitung dan menangkap berbagai pelajaran sejak anak-anak itu usia 3 tahun. Dibandingkan dengan anak-anak yang ibunya tidak melakukan itu sama sekali. Saudara yang terkasih, hasil penelitian di Jepang ini menunjukkan ternyata ada begitu pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang kali sejak bayi masih ada di dalam kandungan ibunya. Dan tentu saja kalau dilakukan hanya sesekali tidak akan membawa hasil yang sangat signifikan. Dengan kata lain saudara-saudara, pengulangan di dalam mengajar maka akan membuahkan hasil yang sangat signifikan. Saudara yang terkasih, jauh sebelum ada penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Jepang tentang pengajaran yang berulang-ulang kali terhadap bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Alkitab ternyata telah lebih dahulu memerintahkan kita untuk melakukannya kepada anak-anak kita. Di dalam bacaan kita, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 tadi, kita bisa melihat apa yang dikatakan di sana. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ayat ini mau menggambarkan betapa pentingnya bagi kita semua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang firman Tuhan. Mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang kali, kapan saja dan di mana saja. Bisa itu lewat cerita-cerita sebelum tidur, ketika kita sedang bermain, ketika kita sedang di dalam perjalanan menuju kepada suatu tempat, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Pola pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan mampu menanamkan
benih firman Tuhan kepada anak-anak kita. Benih firman Tuhan yang kita taburkan di dalam hati mereka, sehingga mereka akhirnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan sejak mereka masih kecil. Saudara-saudara, mari kita sadari, menanamkan benih firman Tuhan kepada anak-anak kita, itu bukan hanya tugas gereja. Dalam hal ini mungkin guru-guru sekolah minggu. Menanamkan benih firman Tuhan itu juga bukan terletak kepada guru agama yang ada di sekolah anak-anak kita. Tetapi peran kita sebagai orang tua adalah yang utama dan yang pertama di dalam menanamkan benih-benih firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing. Kita ajarkan secara berulang-ulang agar firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupan setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita. Mari saudara-saudara, kita boleh terus mengajarkan firman Tuhan di dalam hidup keluarga kita secara berulang-ulang, sehingga setiap anggota keluarga semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan juga memberkati kehidupan keluarga saudara. Amin.